Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di pertemuan keempat kita kelas 7. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur bahasa teks deskripsi. Namun sebelumnya tadi Ustazah sudah minta kalian untuk membaca di buku kalian halaman 18 tentang rumah tongkonan. Nah, di situ kita akan menelaah struktur-struktur yang ada di paragraf deskripsi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengenali ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan mengenalaah penggunaan bahasanya secara rinci. Kegiatan kedua ini sebagai bekal kamu menghasilkan suatu teks deskripsi. Baiklah anakku, Ibu Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur teks deskripsi. Jadi, pertama di sini struktur teks deskripsi, tanggapan deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi, di bagian identifikasi di sini adalah nama objek, lokasi atau gambaran secara umum objek yang disampaikan atau dideskripsikan, seperti tadi contohnya rumah tongkonan. Nah, diidentifikasi di sini dia akan mendeskripsikan secara umum terlebih dahulu tentang rumah tongkonan. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang telah dideskripsikan atau yang telah dituliskan, yang telah dituliskan di sini dideskripsikan bagian-bagiannya. Jadi contohnya tadi di rumah tongkonan dia sudah merincikan bahan kayunya, ukirannya, rumah hiasnya, dan atap rumahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, ya. Ada kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya adalah kesan umumnya. Jadi kesan umumnya terhadap rumah tongkonan bagaimana atau seperti apa, seperti itu. Jadi struktur teks deskripsi itu terbagi atas 3, betul. Yang pertama identifikasi, kemudian deskripsi bagian, kemudian yang ketiga simpulan atau kesan. Baiklah anakku sekalian, ini teks yang kalian tadi sudah baca adalah rumah tongkonan. Nah, identifikasi, jadi nama objek atau lokasi, gambaran secara umum. Di sini digambarkan secara umum tentang rumah tongkonan. Selanjutnya, deskripsi bagian. Nah, di sini ada bagiannya, merincikan bahan kayunya, ukirannya, hiasan atapnya, dan hiasan rumahnya, ya, seperti itu. Jadi dia di sini merincikan tentang rumah tongkonan, masuk pada deskripsi bagian. Selanjutnya, kesan umum atau biasa masuk pada penutup. Jadi sungguh kaya wisatawan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang sangat unik, ya. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Alhamdulillah ada di Sulawesi Selatan. Oke, baiklah anakku, sekarang kita akan belajar tentang menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian yang konkret. Jadi sudah tadi kalian pelajari. Jadi penggunaan bahasa dalam teks deskripsi itu adalah menggunakan bahasa secara perinci atau secara rinci. Selanjutnya, penggunaan kalimat menggunakan cerapan atau serapan panca indera. Contohnya yang kalian sudah pelajari kemarin, seperti
bagaikan dilihat, ya, dirasakan, didengarkan. Nah, itu melibatkan panca panca indera. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan kata dasar KTSP. Nah, kata dasar. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, kata dasar pesona. Ditambah dengan awalan men. Nah, huruf P lulu menjadi M karena setelah awalan men diikuti kata dasar yang diawali dengan huruf P. Jadi ketika ada kata dasar yang diikuti dengan huruf K, T, S, P akan melebur menjadi mem, ya, memesona. Contohnya memesona, jadi bukan mempesona ya. Kalau kalian dengar mempesona, itu kurang tepat, tapi yang tepat adalah memesona. Nah, kemudian yang kedua adalah ya sama pukau, ya. Ini pukau. Jadi lulu menjadi M karena setelah awalan men diikuti kata dasar yang diawali P akan melulu, jadi memukau. Jadi bukan terbuka, memukau ya. Jadi yang benar adalah memukau. Nah, selanjutnya di sini bentar ya. Oke, penggunaan sinonim ya. Ustazah harap kalian sudah paham tentang sinonim, antonim, dan ya lawan kata. Kemudian penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang mana yang dikatakan kata depan? Contohnya kesayangan, kesukaan. Nah, itu menggunakan kata depan ke. Kemudian kata depan apalagi? Diharapkan, dilihat, ya, itu adalah salah satu contoh kata depan. Kemudian penggunaan kata khusus, contohnya elok. Nah, elok itu bisa cantik, indah, baik, bisa dikatakan ramah, dermawan, dan lain sebagainya. Kemudian mendaftar kata yang bermajas. Mendaftar kalimat yang bermajas. Jadi sebenarnya ini nak, majas itu terbagi banyak, tapi kita di sini pelajari hanya 3 saja ya nak ya. Ada majas asosiasi, hiperbola, dan personifikasi. Nah, asosiasi adalah majas perbandingan. Biasanya di sini menggunakan kata bagaikan, seperti, laksana. Nah, coba perhatikan contohnya. Meskipun adik kakak Anton dan Adi memiliki sifat yang berbeda, bagaikan bumi dan langit. Ini adalah masuk di majas asosiasi. Contoh kedua, menuntut ilmu di hari tua bagaikan mengukir di atas air. Nah, ini adalah contoh asosiasi. Kemudian hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya, bahagiaku melambung tinggi sampai ke angkasa. Nah, kan kebahagiaan itu tidak mungkin melambung sampai ke angkasa, jadi terlalu berlebihan. Apalagi contohnya, saya memiliki cita-cita setinggi langit. Jadi meskipun kamu mempunyai cita-cita yang begitu besar ya, tidak mungkin juga tingginya setinggi langit. Jadi hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya lagi, majas personifikasi. Jadi majas personifikasi di sini adalah mengibaratkan benda mati seolah-olah benda hidup. Contohnya seperti apa? Sinar matahari membangunkan penduduk desa. Jadi sinar matahari, kira-kira matahari bisa kasih bangun penduduk desa. Ayo bangun. Nggak mungkin kan? Jadi di sini benda mati seolah-olah benda hidup. Nah, udara malam yang dingin terasa menusuk tulangku. Kira-kira udara itu bisa menusuk? Tidak. Contoh sederhananya lagi, laptopku lelah dipakai belajar online seharian. Nah, laptopku lelah. Kira-kira yang bisa merasakan lelah itu benda mati atau benda hidup? Oke, pintar sekali. Benda
benda hidup. Jadi di sini kalau majas personifikasi, benda mati seolah-olah benda hidup. Nah, jadi itulah tadi materi yang Ustazah paparkan. Ustazah harap semuanya dipahami ya. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya sama Ustazah, baik itu lewat kolom komentar maupun lewat chat. Baiklah anakku sekalian, di sini Ustaz akan kasih kalian tugas 3 nomor saja, mendata kalimat bermajas dari 4 teks yang kemarin. Ada teks Pantai Parangtritis, kemudian ada teks yang kedua Ayahku Panutanku, kemudian teks ketiga Bagas si Kelinciku, kemudian yang keempat ada apa nak? Oke, I tentang ibu. Jadi kalian cari kata yang bermajas, silakan ditulis 2 nomor saja ya, nomor 1 dan nomor 2 silakan difoto dan dikirimkan di segmennya Ustazah. Nah, manfaatnya kita belajar, manfaat sehari-hari, manfaatnya kita belajar teks deskripsi di sini adalah kita bisa ambil pembelajaran yaitu kita diminta untuk bertutur kata yang baik seperti dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 85. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jadi janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksana sholat dan turunkanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau menghindar kecuali sebagian kecil kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi di sini dalam surah Al-Isra ini kalian diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua, bertutur kata yang baik, baik itu orang yang lebih tua ke orang lain ya, seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi di teks deskripsi, struktur kebahasaan teks deskripsi ya, seperti itu. Nah, syukran atas perhatiannya. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silakan ditulis namanya pada kolom komentar sebagai absen kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.